BSR Batas Sumbar Riau, ini titik nol. Kita hendaknya juga memiliki bersama tempat yang representatif untuk terjadinya komunikasi di sini. Antara dua masyarakat provinsi ya, antara dua masyarakat provinsi. Kita sudah meminta melalui Pemprov ya, pada tahun 2022 ini telah kita anggarkan pembangunan batas Sumbar Riau tersebut karena menurut kita pertama itu adalah identitas. Identitas dua buah provinsi yang akar sejarahnya tidak bisa dipisahkan. Ya, Perbatasan ini pas di antara dua bukit, bukit kiri dan bukit kanan. betul. Kalau jembatan kita buat jembatan penghubung, sehingga akan hiduplah sarana wisata di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini di session Pikiran Hidayat. Nah, kita sedang berada di batas Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Jarak antara kota Padang dengan Pekanbaru berjarak lebih kurang 310 km. Dan di daerah batas ini sampai ke Pekanbaru lebih kurang sekitar 110 km. Sementara ke kota Padang sekitar 200 km. Jarak perjalanan dari Padang ke kota Pekanbaru dalam kondisi normal bisa dilewati dengan memakan waktu sekitar 8 jam. Namun kalau ada macet dia berlebih seperti ini. Ini bukti batas tugu ini terlihat dalam kondisi yang tidak terawat. Cat-catnya yang kusam, suasana keminangkabauannya melalui atap bagonjongnya juga sudah mulai rusak. Nah, ada pemikiran, ini juga digagas oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Bapak Supardi. Dalam konsepnya, informasi dari Pemprov sekarang sedang didesain semacam desain yang sedang dilelang. Tapi konsepnya kita maunya adalah di sini akan dibangun nanti rest area. Konsep, coba bayangkan nanti akan ada semacam ada masjid, tempat orang juga mengopi istirahat di sini. Dan juga konsep kita maunya konsep pendekatan kebudayaan. Ada pertemuan kebudayaan antara masyarakat Riau yang hendak ke Padang, termasuk juga masyarakat Sumatera Barat yang hendak ke Riau begitu. Nah, di sini dia berhenti dalam konsep rest area lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Ada tempat ibadat, ada tempat untuk makan, snack, minum kopi, bersenda gurau antara masyarakat Sumatera Barat dan Riau yang sesungguhnya mereka bersaudara juga. Nah, inilah menjadi pengikat secara kebudayaan. Nanti kita minta juga Pemprov, insya Allah pada 2022 akan ada upaya pembangunan. Tapi prinsipnya adalah rata-rata di Provinsi Sumatera Barat dengan batas dengan provinsi yang ada di batas Sumatera Barat dengan provinsi lain, apakah dengan Jambi, apakah dengan Bengkulu, termasuk juga dengan Riau, sesungguhnya batas-batas penunjuk batas ini perlu ada upaya untuk bisa memodernisasikan. Karena ini memang menjadi penentu juga batas tapal batas antara daerah provinsi dengan provinsi lain. Nah, kebetulan saya sama Pak Bakri Bakar nih. Pak Bek, bisa diberikan informasi Pak Bek mengenai Pak Bek ini, Pak Bakri Bakar ini adalah anggota Komisi 1 yang membidangi urusan pemerintahan, bukan Pak Bek? Yang juga bidang pemerintahan dengan pembahasan-pembahasan dengan mitranya juga membahas terkait persoalan tapal batas. Pak Bek, bisa diceritakan bagaimana pertama itu adalah kondisi tapal batas Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa provinsi tetangga? Ya,
Silakan. Kita melalui Komisi 1, kemudian fraksi P3 Nasdemnya melihat kondisi di lapangan seperti yang disampaikan Pak Dayat tadi. Kita juga sudah usulkan kepada Pak Gubernur, Ya. setidaknya mempertanyakan bagaimana kelanjutan batas ini. Apakah itu batas Riau dengan Sumbar, Sumbar dengan Bengkulu, dan Sumbar dengan Sumatera Utara. Yang penting Jambi juga ya? Hah? Jambi. Jambi, termasuk juga. Jambi. Oke. Kita Jambi belum memastikan diri, tapi kalau lewat Sulawesi Selatan itu masih perlu perbaikan, perlu renovasi. Kapan perlu yang baru, tidak hanya melanjutkan apa yang ada. Kita bikin aja baru. Saya suka dengan apa yang Pak Dayat sampaikan tadi. Di sini ya kita hendaknya juga memiliki bersama tempat yang representatif untuk terjadinya komunikasi di sini. Nah, antara dua masyarakat provinsi ya, antara dua masyarakat provinsi, baik Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Oke, Pak dan Bek. lain-lain. Ya. Informasinya ini Ya. kan sudah ada dilombakan desainnya gitu ya. Sedang dibikin desain. Nah, konsep yang ditawarkan oleh DPRD adalah bagaimana ini didesain seperti rest areanya begitu, Ya, ya. lengkap dengan fasilitas publiknya. Ya. Ya seperti itu Pak Bek. Setuju, Ya. setuju. Setuju ya. Mantap. Ya, ada tempat sholat, tempat istirahat. Ya. Betul. Nah, apa harapan Pak Bek ini? Dipercepat atau gimana nih? Nah, kalau bisa dulu kan kita meminta di perubahan udah jalan. Perubahan Tapi 2021 ini ya. 2021, tapi kayak nggak baru ini kan fisik. Iya Berarti betul. ya sekurang-kurangnya kita di 2022 Gubernur sudah memulai ini, sudah membangun di beberapa tempat tadi. Harapannya seperti itu supaya kita segera juga menikmatinya. Iya, ya itu mungkin dari Pak Bek pada esensinya adalah di sini terjadi tempat perbauran antara dua masyarakat provinsi Riau dan Sumatera Barat. Bayangkan alangkah indahnya suasananya kita duduk mengopi-ngopi atau semacam ya makanan ringan antara masyarakat Kampar dengan Maplu Kota atau masyarakat Sijunjung misalnya yang dari hendak ke Pekanbaru Riau dan juga dari Dumai dan segala macamnya, kita bersosialisasi, kita saling bercerita. Saya pikir itu adalah pendekatan kebudayaan yang selama ini saya pikir perlu kita agak lebih serius dan fokus bagaimana pendekatan kebudayaan melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan hubungan tersebut. Saya pikir itu. Nanti akan kita lihat juga bagaimana situasi dan kondisi bangunan yang sudah ada. Pak Ketua, bagaimana nih rencana pembangunan batas Sumbar Riau? Kita sudah meminta melalui Pemprov ya, pada tahun 2022 ini telah kita anggarkan pembangunan batas Sumbar Riau tersebut karena menurut kita pertama itu adalah identitas. Identitas dua buah provinsi yang akar sejarahnya tidak bisa dipisahkan. Ya, termasuk juga akar budaya juga tidak bisa dipisahkan. Kita sama-sama orang Melayu, punya sejarah yang sama, punya budaya yang bersama, dan masyarakatnya pun nggak juga bisa dipisahkan. Hampir 60% masyarakat Riau itu juga berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat. Makanya nanti kita harapkan dengan adanya batas wilayah tadi tidak hanya sekedar sebuah tugu. Tugu. Kira-kira konsepnya seperti apa menurut pemikiran Pak Ketua? Pertama tentu harus jelas ya dudukan dari batas wilayah tadi. Jangan ada komplain dari masyarakat kedua belah pihak. Yang kedua, batas wilayah tadi juga harus dibuat sedemikian rupa menunjukkan identitas masing-masing karakter, baik itu Sumatera Barat maupun ke Provinsi Riau. Dan yang ketiga, di situ juga harus ditambah dengan ornamen-ornamen lain, baik itu dalam bentuk rest area, dan ada fasilitas lain. Ya, ada rumah ibadah misalnya. Rumah ibadah, ya. Kapan perlu nanti juga ada SPBU-nya di situ, ya, yang lengkap ya, sehingga nanti itu menarik bagi orang untuk bisa beristirahat di situ. Nah, di samping itu juga ada kita suguhkan UKM ya dengan makanan-makanan ciri khas mereka, karena yang akan lewat di situ bukan hanya orang Minang atau orang Riau, tapi juga orang Aceh, orang Medan, dan berbagai provinsi-provinsi lain akan lewat di jalan yang cukup sentral tersebut. Promosi daerah juga begitu ya, produknya kan. Ya. Oke, kapan mau dibangun nih Pak Ketua?
Insya Allah tahun 2022 ini kita akan membangun secara konsep. Saya rasa sudah duduk ya, baik itu Provinsi Riau maupun Sumatera Barat. Konsepnya sudah dilelang juga Ya. kan, desainnya Ya. seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua informasinya. Semoga ini bisa segera terwujud apa yang menjadi harapan Pak Ketua dan Pemprov Sumatera Barat. Oke, Terima kasih Pak Pak Supardi. Sip. Thank you. Ini konsepnya kita lihat tugu perbatasan ini pas di antara dua bukit, bukit kiri dan bukit kanan. Betul. Kalau jembatan kita buat jembatan penghubung, sehingga akan hiduplah sarana wisata di sini. Antara yang Tugu Riau, dengan Tugu Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Oke. Terus? Ya, jadi suasana inilah yang bukan di belakang situ ada tempat PLTA, Ya, sebelah ya. sebelah PLTA. Oke. Dan akan kelihatan semua. Di sini juga suasana hutan lindung yang begitu asrinya. Jadi saya rasa ini tempat yang sangat strategis dalam rest area untuk Batas provinsi Padang kita Pekanbaru. ini. Iya. karena suasananya pas tepat di tengah nih antara Pas di tengah. Pekanbaru ke sini agak jauh Iya. dan Padang sini juga agak jauh, jadi tempat orang istirahat paling enak. Ya, jembatan. Jadi kalau di Bukit Tinggi udah dibuat kan dari kebun binatang ke pasar atas. Jadi kelihatan bisa untuk wisata, orang bisa ngelihat suasana di atas itu. Dan pindah dari bukit ke bukit juga nggak terganggu Dari bukit. perjalanan. Oh iya, itu keamanan perjalanan ya Pak Iya. ya. Dari bukit sana kita buat jembatan ke Jembatan sini. sini ya. Ah. Jembatan antara tugu-tugu aja. Kayak di situ kan ada posto. Iya. Nah, di sini kita bikin pos juga. Jadi orang akan masuk itu. Iya. Jadi betul juga kalau di jembatan karena arus di sini cukup ramai dan truk-truk cukup banyak juga melintas, juga persoalan keamanan. Iya. Jadi ini menjadi prioritas usulan kita, nanti ada jembatannya ya. Iya. Oke. Penghubung. Oke, terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Hidayat. Yap. Oke. Nah, ini demikian laporan kita dari batas Sumbar Riau terkait rencana pembangunan tugu antara Pemprov Sumatera Barat dengan Pemprov Riau. Dan alhamdulillah kita sesama DPRD mengkomunikasikannya. Kemarin Pak Gubernur juga bersepakat, dan dari Pemprov Sumbar sesungguhnya sudah melakukan lelang ya Pak Is, Ya. lelang desain yang tepat, yang pas bagaimana bentuknya. Dan dari teman-teman Riau juga sedang menyusun DID, Designer Engineering Detail, terkait pembangunannya. Tapi usulan Pak Ismunandi terkait pembangunan jembatan antara tugu dari Sumbar dan Riau ini juga cukup strategis juga, karena memang karena memang arus lalu lintasnya cukup padat dan itu berbahaya kalau seandainya tidak diiringi dengan jembatan. Bayangkanlah suasana seperti ini, alamnya sejuk, di bawah ini ada apa, Bes? Ada yang Ya, PLTA Kota Panjang. Di sini harusnya perbukitan, arus anginnya cukup segar. Bayangkan ada parkir yang luas nantinya, ada tempat ibadah, tempat sholat, tempat istirahat yang luas. Saya pikir ini suasana yang apalagi perbauran kesepakatan komitmen antara dua provinsi. Saya pikir ini luar biasa. Ini nuansa kebatinan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Riau dan Sumatera Barat semakin erat, walaupun sesungguhnya mereka tidak bisa dipisahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di sesi Pahit Hidayat selanjutnya. Bye.